Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Anjrah Arisanto. Topik kali ini yang saya akan bagikan adalah apa sih persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan iklan Facebook. Baik, saya akan bagi beberapa tips ya yang saya berharap Bapak Ibu sudah mulai siapkan sebelum kita melakukan iklan di Facebook. Yang pertama, paling utama dan paling penting adalah faktor keamanan. Faktor keamanan, faktor security. Faktor security yang paling kunci adalah dari email. Saya berharap Bapak Ibu tidak menggunakan email Yahoo ataupun email Live, tapi gunakan email yang Gmail ya. Saya bukan salesnya Google, saya tidak ada asosiasi dengan sponsor dengan Google, tapi berdasar pengalaman saja, bahwasanya Google dengan emailnya Gmail itu salah satu security-nya luar biasa ya, membantu mengamankan akun kita. Mengapa saya bicara dulu adalah di email, bukan di Facebook-nya? Karena faktor bobolnya akun Facebook, akun Instagram biasanya bermula dari bobolnya email. Email Bapak Ibu harus menggunakan password yang rumit ya. Password yang rumit adalah kombinasi antara kata-kata, huruf besar, huruf kecil, mengandung huruf besar, huruf kecil, mengandung kata yang tidak biasa, artinya bukan nama anak, nama istri, kasih angka-angka dan kasih simbol-simbol. Nah, jadi misalnya nanti kombinasi huruf crash, ada bintang atau angka, kemudian dolar atau apa, silakan digunakan dalam membuat password. Dan passwordnya ya agak panjang ya, jangan cuma passwordnya 6, atau misalkan kita buat password 8 atau 12 karakter misalnya. Amankan password email ya. Email sambungkan ke HP Bapak Ibu sehingga akan ada notifikasi ketika ada orang yang mau masuk ke email itu, ada muncul di HP, ada fiturnya ya untuk memberikan notifikasi. Nanti masukkan angka. Memang security tidak pernah selaras dengan kenyamanan, tapi dengan kita mengamankan secara maksimal, nanti kita tidak akan menyesal di belakang insya Allah. Yang kedua, amankan akun Facebook Anda. Jadi sekali lagi, passwordnya harus unik, Facebooknya harus tersambung dengan HP, dan aktifkan ya fitur-fitur keamanan yang sudah disediakan oleh Facebook untuk mengamankan akun Bapak Ibu. Jangan pernah mensiarkan, membagi-bagikan password yang Bapak Ibu punya jangan gampang login di misalnya di warnet, di akses yang umum-umum ya kayak gitu ya, atau di hotspot umum ya. Jangan juga menyimpan password di browsernya Bapak Ibu karena itu rawan di hack ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau menyimpan password ya gunakan aplikasi penyimpan password yang terpercaya lah, yang memang bisa digunakan Bapak Ibu. Misalnya gunakan kalau selesai sekarang ya yang gratis, misalnya bisa pakai LastPass, bisa pakai Bitwarden, ataupun yang lainnya. Bapak Ibu bisa meriset sendiri aplikasi penyimpan password yang insya Allah aman di internet. Nah, itu yang pertama, yaitu amankan dulu. Jadi amankan dulu. Dari sisi email, amanah dari sisi akun. Terus yang kedua, berkaitan dengan iklan, sebelum kita terlalu banyak bicara mengenai iklan, bahannya harus komplit. Nah, bahan iklan itu apa? Foto. Foto itu harus komplit, foto harus banyak. Foto itu harus punya variasi ya. Jangan cuma fotonya itu saja, gambarnya buram, resolusinya tidak tinggi, ya kan? Ya apa, nanti kadang orang tuh nggak suka. Terus kemudian video ya, video. Sekali lagi foto dan video itu harus ada yang foto landscape, harus ada yang portrait ya, ada yang portrait, ada foto kamera berdiri, ada yang foto kamera landscape. Tujuannya apa? Karena Facebook itu sekarang ada kolom-kolom sebagaimana saya jelaskan di video sebelumnya berkaitan dengan konten, ada kolom yang memang untuk video landscape ya, ada yang kotak square untuk Instagram, ada juga yang memanjang dan macam-macam. Harus punya bahan yang cukup. Kalau Bapak Ibu punya produk, foto produknya, di video produknya, bikin konten yang baik. Karena ada banyak yang ikut pelatihan Facebook ke saya, dan dia tidak punya konten gitu. Lah terus apa yang mau diiklankan? Akhirnya ngambil ke Google, gambarnya nggak maksimal, iklannya juga tidak maksimal. Jadi saya katakan bahan ini ya betul-betul Bapak Ibu kuasai. Video, gambar, bahkan kalau mau ngomong fitur, fiturnya, manfaatnya. Jadi produk knowledge ini harus Bapak Ibu kuasai. Karena nanti Bapak Ibu ketika mau ngasih produk, ketika menggunakan Facebook, Bapak Ibu tinggal nanti banyak bercerita. Kita kan mau ke umur yang lebih dewasa ngomong seperti apa, umur yang anak muda seperti apa, umur yang memang sepantaran usianya Bapak Ibu seperti apa, target marketnya bisa banyak sekali di Facebook. Nah, Bapak Ibu harus menguasai itu.
Yang ketiga adalah Bapak Ibu siapkan payment prosesornya. Nah, payment processor artinya apa? Sarana pembayaran. Nah, Facebook itu ada sarana pembayaran yang top up saldo. Nah, ini sebenarnya saya pribadi tidak rekomendasikan karena misalnya qadarullah, ya amit-amit naudzubillah, Bapak Ibu sudah top up misal 1 juta, akun Facebooknya kenapa misalnya. Error dan sebagainya, akun manager error atau sebagainya. Ini saldonya nggak balik gitu. Jadi kebakar kobong saldonya ini. Saran saya bisa menggunakan kartu debit yang bisa untuk pembayaran internasional ya. Kalau sekarang yang dikenal misalnya ada kartu Genius, ada kartu Bank Jago, dan mungkin ada kartu-kartu yang lain yang Bapak Ibu pergunakan. Nah, tapi biasanya pakai 2 kartu itu. Nah, sebenarnya yang paling lancar menggunakan kredit card. Nah, tapi kalau kredit card ini ya memang sebagian muslimin termasuk saya juga meyakini itu banyak ribanya ya kita tidak usah menggunakan. Atau yang lain, kita bisa jasa sewa akun Facebook Ads. Sekarang banyak, tapi harganya juga lumayan ya. Jadi menyewa akun Facebook, nanti kalau kita perlu iklan, kita transfer ke pemilik jasa itu. Nah, jasa akun Facebook Ads ini biasanya biayanya adalah nanti ada persentase dari misal 5% dari total iklan, biayanya ya kayak gitu. Nah, tambah pajak dan sebagainya. Ya, tiap penjual jasa itu beda-beda memang. Nah, ini nanti Bapak Ibu, saya tidak tahu persis karena saya tidak menggunakan, tapi biasanya banyak ditawarkan. Yang penting orangnya amanah lah gitu. Ada kok jasa profesional yang memang menyewakan akun Facebook. Nah, ini Bapak Ibu harus nanti memiliki sarana bagaimana pembayaran ini bisa masuk ke Facebook. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menguasai masalah payment, masalah pembayaran. Karena apa ya, kalau kita nggak melakukan pembayaran dengan baik, iklannya tidak akan berjalan. Tentunya itu. Bahan sudah, payment sudah, keamanan sudah. Yang lebih penting adalah ya Bapak Ibu mengerti, paling tidak sudah memiliki rancangan. Bapak Ibu mau beriklan untuk target market yang seperti apa. Karena Facebook ini ibaratnya hutan belantara. Segala macam market, segala macam orang itu Bapak Ibu bisa akses mau pagi, siang, sore 24 jam. Permasalahannya untuk produk dan jasa yang Bapak Ibu sekarang miliki itu, yang mau ditawarkan itu, segmen marketnya itu mau orang yang seperti apa. Itu Bapak Ibu sudah punya gambaran. Sisi usia, lelaki perempuan, hobinya apa, kesenangannya apa. Cara paling gampang ketika Bapak Ibu memang basisnya adalah berjualan produknya tidak hanya online saja, tapi secara offline saja. Dianalisa dari orang-orang yang sudah belanja secara offline, atau orang yang sudah biasa online tuh belanja kepada Bapak Ibu, dianalisa umurnya berapa, sudah punya anak atau belum, pekerjaannya kira-kira apa, lulusan apa misalnya. Sehingga kita bisa ngerti meraba target marketnya. Kemudian persiapan yang tak kalah penting, siapkan website. Nah, ini kalau menggunakan metode saya berkaitan dengan pemasaran ya, tetap menggunakan website. Nah, websitenya tuh harus cepat, ya, loadingnya harus cepat. Sekian detik, tek, harus langsung buka gitu. Apa artinya Bapak Ibu sudah menghabiskan sekian banyak biaya ketika diklik websitenya nggak kebuka, sehingga orang tuh nggak bisa membaca penawaran Bapak Ibu secara lengkap, tidak menangkap titik tombol untuk add to cart, memasukkan keranjang, atau chat WA untuk order. Ini websitenya harus cepat. Websitenya harus mobile friendly, dibuka di HP, nggak ada problem. Nah, ini penting. Kemudian, siapkan berkaitan dengan mekanisme pengiriman barang. Ini kalau Bapak Ibu yang baru memulai dari awal, pengiriman barang mau seperti apa, ini harus dipikirkan. Nanti kalau ada order, pengiriman barang seperti apa, orangnya transfer, dikonfirmasi, dicek di mutasi rekening, oh sudah ada uang masuk. Nah, ini menghitung masalah pengiriman barang itu mau yang bagus apa misalnya. Di lingkungan Bapak Ibu pasti ada ya, ekspedisi sekarang sudah menyebar di banyak kota dan provinsi, kecamatan, bahkan sudah ada. Kira-kira apa yang paling cepat, apa yang paling nyaman. Karena tiap kota biasanya ada favoritnya masing-masing. Apalagi sekarang itu lagi demam COD ya. Demam COD, pembelian dengan cara COD. Walaupun saya pribadi saya tidak berjualan dengan metode COD ya. Karena menurut saya kadang kita sudah closing, sudah penjualan COD, kurir datang, orangnya nggak di rumah. Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan penjualan jadi loss melalui COD. Atau kalau memang Bapak Ibu berani mau COD, ya kuasai masalah COD. Ini masalah mau menguasai atau tidak, masalah belajar atau tidak. Kalau saya pribadi akhirnya memilih tidak menggunakan sarana COD. Saya lupa angka keberapa, tapi pada prinsipnya siapkan tim sales yang mumpuni, yang cukup dan mumpuni. Kita sudah marketing, sudah mendatangkan orang chat, orang telepon. Nah, salesnya nggak mau ngangkat HP misalnya. Nah, ini kan repot gitu. Sales harus kita training, kemampuan bahasa yang baik,
sapaan yang santun, yang oke. Ya, selamat pagi Bapak, saya nama ini dari perusahaan ini, apa yang bisa saya bantu, misalnya kayak gitu, kita bikin SOP-nya misalnya. Atau berbasis chat yang masuk kita jawab. Nah, SOP seperti apa, harus pakai emoticon, kata-katanya harus jelas, tidak boleh singkat-singkatan, tidak boleh ambigu. Ya, layani dengan senyum. Jadi walaupun kita chat-chatan tapi kitanya senyum juga. Atau sana telepon, kita menerima telepon, kitanya juga menerima dengan senyum. Karena energi akan terpancar ya, dan mereka juga merasakan apa kita sedang kesel, sedang dongkol, atau sebagainya dari bahasa chat kita, dari bahasa telepon kita. Nah, itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya bagikan berkaitan dengan persiapan-persiapan. Nanti misal ada yang kurang, saya akan tambahkan lah nanti di beberapa insya Allah misalnya di teks ataupun dalam pertemuan-pertemuan, nanti dalam tanya jawab bisa juga ditanyakan, bisa digali lebih jauh. Demikian Bapak Ibu, persiapan ya untuk masalah packing tadi, juga cara kemas dan sebagainya, alat untuk packingnya apa ya juga sudah siapkan gitu kan. Kemudian misal kalau nanti ada komplain, mekanisme retur seperti apa, yaitu nih SOP-SOP yang pritil-pritilan juga bisa mulai disiapkan, mulai dibuat teksnya ya, ditulis supaya menjadi sebuah aturan norma bersama. Siapapun karyawan yang bekerja, dia bisa mengikuti standar yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Demikian, semoga ada manfaat yang dipetik. Saya Andi Ruswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah di video yang akan datang.